udah kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 2, 4, dan 6. Terus ada firman di Perjanjian Baru Yohanes pasal 6 ayat 35, Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, Roma pasal 8 ayat 32, 1 Petrus ayat pasal 5 ayat 7. Poin utamanya, mujizat-mujizat Elisa menunjukkan bahwa Allah mempedulikan umatnya dan merujuk kepada mujizat-mujizat anugerah Yesus yang lebih besar. Tujuan setelah pelajaran ini, diharapkan para murid dapat mengenali mujizat-mujizat Elisa, mengatakan apa saja disampaikan mujizat-mujizat itu mengenai Allah. Membandingkan mujizat-mujizat Elisa dan mujizat-mujizat Yesus, mengakui bahwa Allah peduli kepada semua segi kehidupan mereka. Kita akan nonton cuplikan film Joker ya. Sekedar informasi, aku rasa Ustaz sudah tahu ya, ketika film Joker ini dirilis kan ada mendapat kritikan. Kenapa? Karena film ini tuh mengangkat tema tentang kesehatan mental seseorang yang bernama Arthur Fleck yang menjadi pelaku kejahatan, yaitu Joker. Apa sih yang dikritik? Jadi yang dikritik tuh gini loh, katanya di realitas kehidupan nih, orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu adalah korban kejahatan. Kebanyakan mereka tuh korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Terus selain itu, karena tema ini mengangkat isu tentang kesehatan mental, disarankan, aku rasa selalu juga baca ya, bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental tuh disarankan jangan nonton, karena itu takutnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Tapi teman-teman, kita nggak akan fokus di bagian itu. Kita akan fokus di dalam satu scene yang menunjukkan pemikiran Joker tentang kepedulian. Kita akan nonton ya. Gak keluar di situ. Oh sorry. Baterainya habis. Ya, dapat po. Ada maknanya banyak. Please. Bicara maknanya kita bebas gabungan. Itu ada konek. Nanti gabungan ini. Gabungan sih. Hari ini penuh dengan tantangan. If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day, you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne would cry about them on TV? You have a problem with Thomas Wayne, too. Yes, I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys. That we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful, Mark. Me? Teman-teman, kalau dari scene tadi kita lihat kan Joker ngomong everybody just yells and scream at each other. Nobody is civil anymore. Nobody thinks what is like to be the others guy. Jadi kalau kita bisa simpulkan, bagi Joker itu nobody cares other. Tidak ada yang peduli kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang yang tersisihkan seperti Arthur Fleck. Pertanyaannya, apakah benar tidak ada yang benar-benar peduli? Aku ada baca satu buku, dan buku itu aku dapat rekomendasi dari satu murid KPR. Dia buku ini ada tulis ini,
Kalau kamu lihat teman kamu turun dari mobil mewah, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Kamu akan memikirkan seandainya kamu yang turun dari mobil mewah itu, wis pasti aku terlihat keren, ya kan? Pasti semua orang akan memandang aku dengan kagum. Teman-teman, pemikiran itu membuktikan bahwa memang orang tidak peduli pada orang lain. Pada dasarnya tuh manusia hanya peduli pada diri sendiri. Tapi pertanyaan lagi, Nah, joker lagi. bagaimana dengan pemikiran kamu? Apa yang ada dalam pemikiran teman-teman? Apakah teman-teman pikir, ya Lause tidak ada yang peduli sama kita, mereka hanya kepo sama kehidupan kita? Atau kamu pikir, Tuhan peduli Lause, tapi untuk orang lain, buktinya orang lain papa mamanya lengkap, sedangkan aku. Atau kamu pikir Tuhan peduli Lause, tapi untuk hal besar aja, contohnya kayak mau ujian kenaikan kelas, ya udah aku doa. Atau kamu bilang, entahlah Lause, masih bingung. Teman-teman, tunggu dulu ya. Waktu persiapan KP ini, aduh aku blank loh. Apa yang penting layarnya nggak? Udah, tunggu dulu. Jadi kan mungkin kamu pikir ya kamu bingung, tapi teman-teman, beberapa minggu terakhir ini kan kita udah belajar perjanjian lama ya. Kita udah banyak belajar tentang perjanjian lama. Kita udah melihat bagaimana anugerah dan belas kasih Allah memelihara satu bangsa. Kita udah lihat bagaimana anugerah dan belas kasih Allah memelihara para hakim dan raja-raja. Tapi hari ini teman-teman kita akan melihat cerita yang berbeda. Cerita yang terlihat biasa, sederhana, tetapi ternyata wow, itu mengejutkan. Ya mengejutkan pada saat aku persiapan juga. Karena teman-teman, di dalam perjanjian lama, di tengah cerita tentang bangsa, para hakim dan raja-raja tuh terselip cerita yang di dalam perjanjian lama itu, di dalam pelayanan Elisa, di dalam mujizat Elisa, Allah menunjukkan bahwa dia peduli, tetapi tidak hanya kepada bangsa secara keseluruhan, tetapi kepada umatnya. Umatnya dalam hari ini bukan umatnya dalam hari ini itu pribadi lepas pribadi, satu persatu, dan itu merujuk kepada kasih yang lebih besar yang dinyatakan melalui Kristus. Elisa siapa sih? Elisa itu adalah penerus Nabi Elia. Ya, Elisa sedang membajak ketika dipanggil dan diurapi menjadi murid dan nabi oleh Elia. Namanya berarti Allah yang menyelamatkan. Semasa pelayanan Elisa banyak melakukan mujizat. Tapi kita akan melihat 5 mujizat yang terlihat biasa. Ternyata itu sangat menguatkan sih bagi aku ya. Kita akan mulai ya. Kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Satu orang aja bacakan Lause Yohani ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ayat 20, jawabnya, ambillah sebuah pinggang baru bagiku dan taruhlah ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggang itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.
Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Dari yang Losia dibacakan, siapa yang membutuhkan pertolongan? Kita lihat orang-orang Yeriko yang membutuhkan. Di sana nggak disebutkan A, B, C, tapi pada umumnya orang-orang di Yeriko. Dan apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh air yang sehat. Dan seperti yang kita baca tadi, Elisa melakukan mujizat. Elisa melempar garam ke dalam air itu sehingga air itu sehat. Nah, kita akan coba lihat mujizat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Minta Los Santoso bacakan. Oke, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ucap Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh akanlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentinya itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada ahli Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayar hutangmu dan hiduplah, dan dilebihnya engkau serta anak-anakmu. Dari Los Santoso, siapa yang membutuhkan pertolongan dari yang Los Santoso baca tadi? Mak Jando. Janda. Janda dari nabi yang tidak disebutkan namanya. Orang biasa. Apa yang dibutuhkan janda itu? Ya, janda itu butuh uang untuk membayar hutang almarhum suaminya. Dan seperti yang Los Santoso baca tadi, kita lihat bagaimana satu puli-puli berisi minyak bisa memenuhi semua bejana yang disiapkan janda itu. Kita akan Hah? Apa? Masa Nabi berutang sih judul dari Mungkin kehidupan Nabi susah kali ya. Ya memang iya ya. Kita akan lanjut pada mujizat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kita minta tolong Los Desi bacakan untuk kita. Kok ini ujung-ujung bicara ya semuanya. Bentar lagi berarti atau ini. Tidak mungkin lah Raja tertutup. 4 ayat 32 sampai 37. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah itu ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Teman-teman, Los Desi, siapa yang membutuhkan pertolongan dari yang kita baca nih? Hah? Siapa? Janda itu janda yang jauh. Bukan janda, dia punya suami, perempuan Sunem. Bukan Sunem ya.
Iya, perempuan Sunem. Apa yang terjadi pada perempuan Sunem tuh? Jadi perempuan Sunem itu dapat anak, tetapi anaknya meninggal. Jadi kita bisa rasakan bagaimana perempuan Sunem itu dia kehilangan anaknya, ya. Dia rindu punya anak. Tuhan memberikan kepadanya anak itu, tapi anak itu meninggal. Dan kita tahu mujizat yang dilakukan Elisa adalah Elisa membangkitkan anak itu. Jadi kita akan lanjut kepada 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Kita minta Los Henry bacakan untuk kita. 2 Raja-Raja ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi ahli Allah roti hasil yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkata Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayan itu berkata, dari manakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, makan makanan mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, siapa yang membutuhkan Los Henry? Istrinya lah. Enggak. Kalau Henry 100 orang yang membutuhkan makanan. Apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan makanan. Tidak disebutkan 100 orang siapa, tapi mereka membutuhkan makanan. Kita lihat bagaimana mujizat Elisa dengan 12 roti jelai bisa memberi makan 100 orang dan ada sisanya. Mujizat yang terakhir, Sekar bacain deh. Sekalian baca Alkitab ya. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. boleh. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baiklah aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengeluarkan tangannya dan mengambilnya. Siapa yang membutuhkan Elisa? Apa yang dibutuhkan? Peminjam. Hah? Seorang nabi yang kita nggak tahu namanya. Coba disebutkan nabi. Dan apa yang terjadi saat itu? Nabi itu kehilangan kapak. Mungkin dia khawatir ya, karena kapak di masa itu tidak bisa semua orang memilikinya. Ya, harga kapak mahal. Tapi kata suami Yesus tuh umpamanya kayak mobil. Cuma kalau aku memang mobil sih itu. Tapi kita nggak tahu. Pokoknya pada saat itu tidak semua bisa memiliki kapak. Dan kapak itu pinjaman, harganya mahal. Jadi bagaimana khawatirnya Nabi itu. Tetapi kita lihat bagaimana mujizat Elisa membuat kapak itu mengapung. Teman-teman bisa bayangkan enggak? Besi itu kan masa jadinya tuh pasti lebih besar daripada air, tapi bisa mengapung. Nah teman-teman, dari 5 mujizat ini, apa yang mujizat itu ajarkan tentang kita? Ya, mujizat itu mengajarkan kita Allah memerintah atas hukum alam seperti kapak, ya kan? Dan Allah peduli kepada kehidupan sehari-hari umatnya. Kita tahu kebutuhan air, uang, makanan, dan perasaan kita khawatir, sedih, kehilangan
Allah peduli itu. Allah peduli tidak hanya kepada para raja-raja besar, tapi kepada janda, nabi yang nggak disebutkan namanya, dan juga kepada kita. Ya, teman-teman, tunggu dulu, baca contoh dulu. Ini kecepatan, sorry ya. Kalian pasti. Jadi teman-teman, peristiwa dan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama seringkali merupakan bayang-bayang atau gambaran awal dari karya yang akan digenapi oleh Kristus. Begitu juga dengan mujizat-mujizat Elisa mengingatkan kita kepada mujizat-mujizat Yesus, seperti air disembuhkan di Yeriko. Itu mengingatkan kita kepada ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur di tengah hari, ya kan? Tuhan Yesus waktu itu mengetahui latar belakang masa lalu dari wanita itu. Wanita itu mungkin tersisihkan dari komunitasnya, tetapi kita lihat Tuhan Yesus menyatakan ialah air yang hidup. Kita baca ya, baca nggak sih contoh cukup lewat tuh kalau baca. Hah? Baca aja. Oh ya, aku sebutin ya. Oh, langsung udah usah baca ya. Nah, mujizat Elisa membebaskan janda dari utang itu mengingatkan kita kepada percakapan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Pada saat itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang membebaskan manusia dari dosa. Mujizat Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem mengingatkan kita pada mujizat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan makna yang lebih dalam lagi, yaitu Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Mujizat roti diperbanyak itu mengingatkan kita kepada ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi yang lebih penting, Tuhan Yesus menyatakan Dialah roti hidup itu. Jadi teman-teman, kalau mujizat-mujizat Elisa berasal dari kuasa Allah, maka mujizat Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, Dialah Allah, makanya Dia berkuasa atas hukum alam. Dialah Allah yang membebaskan manusia dari perbudakan. Dialah roti hidup itu. Dialah Allah yang memberikan hidup yang kekal. Dialah Allah yang sangat peduli dengan umatnya. Nah, teman-teman tahu nggak? Tahukah kamu? Kita udah bahas kan? Tahukah kamu bukti kepedulian Allah yang tak ada habisnya? Ada yang bisa tahu? Yaitu ketika Allah menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, Allah yang tidak menyayangi anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimanakah mungkin Allah tidak peduli pada kita? Jadi, apa yang ada dalam pemikiran kamu sekarang? Apakah kamu masih berpikir, ya loh, tidak ada yang peduli pada kita, mereka hanya kepo? Teman-teman, Allah itu bisa menyatakan kepedulian kepada semua orang, termasuk kepada lose kamu. Jadi ketika lose kamu memberi perhatian, itu bukan kepo, tapi itu adalah kepedulian Allah melalui lose-lose kamu. Atau kamu pikir Tuhan peduli, atau kamu masih berpikir Tuhan peduli lose tapi orang lain. Enggak, teman-teman. Kita tahu ya, hidup kita sekarang kan lagi hidup di dunia yang berdosa. Kita tahu dunia itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, di dalam dunia yang berdosa ini, kita tahu apapun bisa terjadi.
rintangan dan tantangan apapun bisa terjadi pada kita. Tapi ingat, Allah peduli sama kamu. Dia akan menyertai kamu di dalam rintangan dan tantangan yang kamu hadapi. Atau kamu masih berpikir, Tuhan peduli loh, tapi terlalu yang besar aja. Enggak, Tuhan peduli semua hal tentang kamu. Tuhan peduli bagaimana dengan kesehatan kamu. Kamu boleh minta hikmat untuk mengatur waktumu karena main game kebablasan. Tuhan peduli ketika kamu sedih dicuekin teman kamu. Kamu boleh minta. Kamu boleh minta teman sama Tuhan. Jadi teman, apa yang ada dalam pemikiran kamu sekarang? Allah peduli semua hal tentang aku. Teman-teman, mungkin kamu tidak istimewa. Kamu bukan juara olim. Bahkan kamu nggak dilirik untuk lomba olim. Kamu mungkin tidak pintar dance. Kamu tidak pintar basket. Pokoknya kamu biasa-biasa, kamu nggak istimewa. Tetapi ingat, kamu berharga bagi Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi, setelah firman ini, kamu tidak lagi bertanya, Tuhan, mengapa hal-hal buruk terjadi kepada aku? Tetapi kamu akan bertanya, Tuhan, bagaimana aku melewati tantangan dan rintangan ini? Karena kamu percaya Allah memelihara kamu. Seperti firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Dan ini maksudnya ini bekerja untuk aku. Kamu boleh tulis doa kamu, daftar doa kamu simpan, dan kamu bisa lihat bagaimana Allah menjawabnya. Jadi ketika doa itu jawab, kamu akan melihat banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Aku ada satu, itu aja sih. Ceritakan ke lose-lose punya pengalaman bagaimana Tuhan memberikan mujizat ketika lose-lose menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup lose. Pasti ada kita semua. Aku pun ada, tapi untuk murid-murid aja. Disimpan karena kan waktu. Oke ya. Dah. Oke, gift plusnya Pak. Ini PPT tahun lalu atau? Terus itu dong. Tahun lalu aku yang bikin. Gabungan enggak ya? Gabungan. Tahun lalu kelas saya lebih bikin. Iya. Oh, dapat lagi. Dapat lagi, cuma ternyata ketika aku baca ada sesuatu yang lebih menyentuh. Yang wow, mungkin karena lagi menghadapi tantangan dari rintangan gitu. Ya oke. Menurut saya so far secara struktur saya suka rapi, simple, sederhana, dan menurut saya juga tidak terlalu panjang secara isinya, cukup untuk menjawab setiap tujuan yang sudah ada gitu ya. Jadi menurut saya ini restoran yang cukup baik untuk bisa lebih dalam pengertian melihat bahwa ada kaitannya satu dengan yang lain. Nah, satu hal yang tadi ini juga saya sampaikan adalah ketika menekankannya bahwa bukan hanya soal mukjizatnya itu gitu, tapi soal pribadinya Tuhan. Jadi menurut saya penting untuk mengajari anak-anak bukan soal mukjizatnya itu gitu. Nah, saya kasih sedikit tambahan. Boleh tolong dibuka slide-nya khusus. Sambil saya kirim juga di grup, soalnya bisa perhatikan di dalam grup juga. Jadi mouse-nya hilang pula. Buka di slide yang dia ada perbandingan Elisa-nya dengan si Yesusnya itu yang mukjizat yang ada air. TV-nya ngambek loh, cembang mati. Ini bukan laptop mulai masalah. Hah? Nah jadi setelah nanti ada slide yang Elisa dengan Yesus itu, saya usul tambahkan lagi satu slide dengan
kondisi hidup orang Kristen di hari ini gitu loh. Maksudnya saya ingin tunjukkan bahwa kondisi hidup orang Kristen hari ini itu lebih banyak mereka itu hanya jadi miracle addict gitu. Mereka hanya jadi orang yang cuma pengen mukjizatnya doang tanpa melihat atau mengerti esensi daripada mukjizat itu sendiri. Nah sebenarnya mukjizat itu bukan menjadi hal yang paling esensi, karena mukjizat hanya sebatas petunjuk atau arah kepada sesuatu hal yang jauh lebih esensi. Beberapa tokoh reform itu banyak mengatakan, seperti John Calvin, terus juga saya kutip yang B.B. Warfield, itu menurut saya lebih tepat untuk menjelaskan konteks di lesson 10 ini gitu ya, untuk bahwa tujuan akhirnya itu bukan di dalam mukjizat itu gitu loh, tetapi ingin menunjukkan kepada pewahyuan yang menyertainya. Nah, pewahyuan yang menyertai itu seperti apa? Bukan hanya sebatas firman Tuhan yang disingkapkan pada waktu itu, tetapi membawa mereka melihat kepada pribadi Allah yang menunjukkan kepada mereka melalui nabi-nabinya. Makanya kalau saudara perhatikan dari tadi poinnya Loseyu itu tuh bukan soal apanya yang mau disampaikan yang lebih detail, tetapi siapa yang menunjukkan itu, siapa yang mengizinkan si Elisa bisa melakukan itu, siapa yang mau ditonjolkan di sana. Makanya kenapa slide ini penting. Apa yang mukjizat-mukjizat itu ajarkan? Ini, yaitu Allah memerintah atas hukum alam, Allah peduli kepada kehidupan sehari-hari. Subjeknya itu bukan pada mukjizatnya. Subjeknya itu adalah kepada Allah yang menunjukkan mukjizatnya melalui nabi-nabinya. Nah ini yang harus ditunjukkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya nanti ketika Lose tunjukkan kaitannya dengan kehidupan mereka gitu ya. Ya, saya pikir mereka pasti juga tetap akan bertanya, kenapa mereka nggak ngalamin mukjizat, kenapa mereka nggak seperti orang-orang di luar sana, atau kenapa gereja kita tidak seperti gereja mereka yang bisa banyak festival mukjizatnya dan sebagainya. Pada akhirnya, sekali lagi, kalau mereka bisa bertanya seperti itu, maka Lose perlu tunjukkan bahwa mukjizat itu bukan tujuan akhir. Kehidupan kita bukan hanya sebatas mengalami mukjizat itu, tetapi bagaimana melihat Allah bekerja di dalamnya. Allah bekerja nggak hanya melalui mukjizat kok, bisa menggunakan cara yang kecil, yang sederhana gitu ya, yang mengingatkan, menyadarkan setiap kehidupan kita. Nah ini penting, kenapa? Karena saya coba perhatikan di gereja-gereja lain gitu ya, khususnya gereja-gereja Pentakosta dan sebagainya, mereka memang menekankannya kepada mukjizat. Kita harus akuin itu gitu. Tetapi pada akhirnya yang jadi problemnya adalah anak-anak kita yang udah keluar dari sini, yang pergi kuliah sampai di kota-kota besar, mereka nggak semua itu kebanyakan cari di gereja Injili. Mereka lebih tertarik masuk ke BMS, mereka lebih tertarik masuk ke GBI. Saya tidak mengatakan bahwa ini gereja yang salah, saya tidak mengatakan itu. Tapi saya mengatakan bahwa kalau mereka masuk sana dan lebih diyakinkan bahwa yang penting adalah mukjizatnya, itu yang jadi keliru. Nah, jadi dari sekarang perlu ajarkan ke mereka bahwa perjalanan kehidupan iman mereka itu tidak ditentukan dari mukjizat itu, tetapi ditentukan dari Yesus yang berjalan bersama dengan mereka, Yesus yang memimpin dan memelihara hidup mereka. Jadi nanti di bagian, boleh next also, di slide yang ada yang pertanyaan-pertanyaan itu. Ini. Nah, bagian ini Lose boleh paparkan dengan lebih luas lagi. Nggak mesti hanya 4 ini. Mungkin ada yang ditambahin satu lagi, mungkin dengan titik-titik 3 saja. Yang mungkin mereka nggak berpikir yang 4 ini kan, mungkin mereka ada berpikir yang lain. Nah di sini ada counternya. Di bagian ini Lose perlu mengonter pemikiran mereka gitu loh. Misalnya kayak tadi kan bagus tuh, ya Lose tidak ada yang peduli sama kita, mereka hanya kepo. Terus Loseyu bagusnya apa? Loseyu menjelaskan bahwa iya, Losemu itu sebenarnya bukan kepo gitu loh, tapi Tuhan bisa bekerja dengan Losemu yang bertanya. Nah itu poin yang baik sekali gitu. Nah nanti di next-nya juga dibahas. Terus di next slide-nya, terus lagi, nah di sini, ketika di poin ini izin saya adalah usul saya jangan ubah pertanyaannya. Kalau tadi kan Loseyu lebih ke arah harusnya kita nggak lagi nih bertanya mengapa hal-hal buruk terjadi kepada aku. Menurut saya itu pertanyaan yang manusiawi. Itu pertanyaan yang mau raksasa iman sekalipun pasti juga bisa bertanya soal itu. Mau siapapun, hamba Tuhan, kita Lose pun juga bertanya. Saya percaya ketika kita punya problem, kita nggak mungkin langsung tanya kan, bagaimana aku lewatin ini? Pasti kita mulai dengan
kenapa sih Tuhan harus izinin aku ngalamin ini lagi gitu loh, atau kenapa aku masih punya banyak masalah. Nah itu nggak apa-apa untuk mereka bertanya, tetapi kita arahkan, harusnya kita nggak bertanya sampai di situ. Pertanyaannya kita harus naik level, yaitu apa? Gimana ya caranya kita lewatin itu? Gimana ya caranya kita tuh menikmati proses pembentukan Tuhan di situ? Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau kita tuh dapati dari permasalahan ini, pergumulan ini, tantangan ini? Nah, untuk kita bisa menang melewatinya adalah dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Bukan Tuhan akan melihara kita. Tuhan pelihara yang di mana? Mungkin nggak langsung selesai, mungkin hasilnya juga nggak selalu 100% good sesuai dengan ekspektasi kita, tapi yang kita tahu semuanya untuk kebaikan kita. Nah, menurut saya itu penting untuk diperjelas dalam kehidupan mereka. Selebihnya, Lose silakan, saya setuju untuk masukin kesaksian Lose, boleh yang sangat besar, boleh yang biasa saja, atau mungkin boleh yang kecil untuk pengalaman Lose. Itu saja dari saya. Saya izin potong sebentar, Ya. soalnya mobil tadi OPS mau bantuin. Oh iya, boleh. Yang penting jadwal BPK di minggu depan itu Lause Linda pakai show, habis itu Lause Reman. Terus yang kedua yang kita rapat, yang ketiga jangan lupa Lause jelasin supaya ketaatan. Itu hari ini ketaatan baru. Saya minta tahu sendiri ini. Oke, selesai, thank you. Mobil tes baru. Oke. Ya mungkin itu sih tambahan dari saya untuk terkait dengan BPT ini. Mungkin dari Kan itu kita ngajarin bagaimana itu melewati semua itu kan ada yang tanya gini, apa yang menguatkan kita supaya kita bisa lewati itu. Yang pertama pasti adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan artinya dalam kehidupan mereka harus mempertimbangkan keputusan mana yang terbaik. Terbaik bukan hanya berdasarkan versi mereka, jadi perlu untuk diskusi dengan orang tua mereka, diskusi dengan mungkin kalau di sekolah guru ya, mereka perlu diskusi dengan guru untuk melihat mana yang baik gitu ya. Terus yang kedua, ada nggak ruang di mana inner circle mereka tuh mendukung mereka, mensupport mereka dengan keputusan itu, atau ketika mereka struggle dengan pergumulan keluarga orang tua misalnya. Nah seringkali penghiburan orang yang anak-anak yang ngalamin pergumulan di rumah adalah gue punya kebebasan keluar dari rumah, artinya punya safe place-nya. Tetapi yang problemnya adalah ketika teman-teman mereka tuh hanya mengajak mereka tuh ke safe place tanpa untuk mau kembali ke rumah dan membereskan masalah itu. Nah menurut saya itu penting. Artinya teman-temannya juga perlu bertujuan, ya bolehlah lu nginap di rumah gua deh, boleh sekali misalnya, atau kalau ada apa kembali ke rumah aku boleh. Tapi harus pulang ke rumah juga untuk berani ngomong sama orang tua, aku nggak suka pakai mami kayak gini misalnya atau apa gitu. Nah itu menurut aku perlu. Sama yang ketiga, pendampingan dari mentor sih. Misalnya kalau headmaster ada siswa-siswi yang headmaster tahu secara pribadi kan. Misalnya kayak saya lihat headmaster ini kan cukup dekat dengan anak akuntansi yang di SMK. Ketika mereka punya problem apa, berarti kehadiran headmaster Henry ketika memberikan masukan, pertimbangan, pengalaman, menurut saya itu bisa jadi ide untuk mereka atau insight dari mereka. Simpan, Jadi, langsung simpan kan? Jadi kalau keluarga mereka supported itu baik, berarti mereka cukup solid kan. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa, berarti orang di luar